Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efeksional Target. Oke, untuk video kali ini ya, outlook untuk 1 minggu ke depan dimulai nanti di tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024 tentunya ya. Cuman 3 hari sebelumnya sih saya nggak sempat update dikarenakan juga ada urusan di luar kota. Jadi langsung aja kita flashback sedikit sebelum masuk ke outlook untuk 1 minggu ke depan ya. Dari segi indeks dolar itu start di minggu ini kemarin itu kan berada di atas zona tengah atau sebagai pivotnya dengan batas konfirmasi atas itu kan berada di 102,85 pembulatan ya, dan harga ini berhasil menembus high-nya di minggu yang sebelumnya, kurang lebih history high-nya itu 103,18. Setelah break harga ini kan sedikit terkoreksi tetapi ketahan di level area resisten pertama weekly yang berfungsi sebagai support ya. Kemudian harga lanjut ke atas, support kedua break, kemudian ada koreksi tetapi di sini ketahan kurang lebih pas ya di level area resisten kedua weekly 103,47, dan harga ini melanjutkan perjalanan ke atas menuju batasan pantau overnya untuk 1 minggu ini ya. Kurang lebih itu sudah mencapai batasan over sebenarnya. Areanya itu ada di kisaran level area 103,85 pembulatan sampai dengan 103,92 kurang lebih di sini, dan sebagai batasan pantau overnya ini saya kategorikan sudah memasuki areanya ya resisten 3. Jadi wajar kalau misalkan penutupan market kemarin ada koreksi, tetapi koreksinya itu untuk saat ini tuh ketahan di level area resisten kedua weekly kembali yang saat ini juga masih berfungsi sebagai level area support minor ya. Ini masih support karena masih diuji, masih di retest dan belum break ataupun tidak break. Nanti kita akan lihatin untuk minggu ke depan ya, dikarenakan untuk indeks dolar ini kan juga sudah selesai untuk batasan-batasan SRP-nya untuk minggu ini. Jadi ini saya hapus dulu. Ada level baru lagi diperuntukkan untuk 1 minggu ke depan ya. Kalau misalkan untuk level areanya ini saya tarik dari low sampai dengan high-nya, ada beberapa level area yang mesti diantisipasi ya sebagai batasan pantau atasnya itu yang berada di 104,67 sampai dengan 104,92. Resisten 34 ini sebagai batasan pantau overnya kalau misalkan untuk indeks dolar ini lanjut menguat ya. Jadi zona yang saya blok biru di sini. Kemudian resisten 2 104,200 pembulatan. Kemudian kalau kita lihatin dari segi time frame H4 nya sebagai history high-nya di minggu ini ya, diperuntukkan pantau 1 minggu ke depan nanti itu berada di kisaran level area 103,87 sampai dengan resisten pertama weekly berada di 103,71. Kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya ini hati-hati 103,400 juga pembulatan dengan batas konfirmasi atas itu berada di kisaran level area 103,51, batas bawah adalah 103,27 atau zona yang saya blok abu-abu ya. Kurang lebih di zona yang di blok abu-abu di sini ini sebagai zona tengahnya yang mesti kita antisipasi atau dihati-hati potensial terjadinya koreksi. Bisa aja ketahan di zona tengah atau sebagai pivot, atau normal koreksinya kalau misalkan turun kembali ke bawah itu zona blok biru yang ada di sini. Support pertama weekly sampai dengan history low minggu ini diperuntukkan untuk 1 minggu ke depan ya, 103,07 sampai dengan 102,91 kurang lebih sebagai batasan normal koreksinya sebelum indeks dolar ini keangkat ke atas kembali. Tetapi tetap diantisipasi atau diwaspadai mengingat ini juga ada level area support kedua yang berada di 102,59 ya. Kurang lebih di sini kan juga ada zona demand yang lumayan gede ya. Tetap antisipasi, waspadai aja, tidak menutup kemungkinan kalau misalkan dia mampu membentuk low baru. Yang saya khawatirkan kalau ada koreksi dari segi time frame kecilnya nanti keangkat ke atas dan ketahan di zona tengah atau sebagai pivot, bisa jadi ini akan menuju support 2 sebelum upside kembali. Jadi hati-hati untuk indeks dolar 1 minggu ke depan ini, mengingat ini juga sudah mendekati pemilu di Amerika ya. Jadi ada potensi volatility kemungkinan akan lumayan besar. Support 3 dan 4 sebagai batasan pantau overnya kalau misalkan pelemahan secara ekstrim ya. Cuman saya nggak antisipasi terlebih dahulu, tetapi karena ada level tersebut ya tetap kita tandani aja 102,11 sampai dengan 101,87 ya. Gambaran sih kemungkinan ada potensial koreksi lebih lanjut, tetapi waspadai aja, uptrend ini juga masih mendominasi ya. Jadi saya ada beberapa gambaran ataupun referensi untuk indeks dolar ini 1 minggu ke depan ini. Kemungkinan kalau misalkan harga yang pertama adalah 103,27 ini tidak dijebol dan harga ini mampu bergerak balik kembali keluar daripada zona yang saya blok abu-abu 103,51, ada potensi ini mungkin akan retest history high-nya. Kalau misalkan berhasil, kalaupun terjadi koreksi dari segi time frame kecilnya kurang lebih
pantau di 103.71 sebelum dia melanjutkan perjalanan ke resisten 2 weekly 104.200 pembulatan ya. Untuk resisten 34 sementara saya skip terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area 103.27 ada potensi mungkin akan terkoreksi yang sedikit lebih dalam sebelum upset kembali. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar ini kemungkinan upset akan berlanjut, tetapi waspadai potensial terjadinya koreksi. Zona pantaunya di kisaran 103.27 itu yang pertama. Yang kedua adalah di antara 103.07 sampai dengan 102.91. Selama untuk indeks dolar ini tidak mampu membentuk low baru untuk minggu depan nanti ya, maksudnya low baru itu adalah low di minggu ini. Kalau misalkan tidak mampu di break, ada potensi mungkin akan lanjut ke atas. Tetapi kalau misalkan dia mampu membentuk low baru, hati-hati, potensi mungkin support 2 ini mungkin yang akan dituju sebelum harga ini lanjut ke dorong ke atas ya. Dari segi fundamental sendiri itu juga sedikit sepi ya untuk minggu depan ini, cuman ada beberapa aja di hari Rabu nanti. Kanada itu juga akan ngerilis suku bunga. Akankah ada pemangkasan atau tidak, itu nanti kita akan cek lebih lanjut. Tetapi di hari Rabu ini kosong, nggak ada yang surprise. Tetapi hati-hati di Kamis ya. Kamis ini ada data penting klaim pengangguran yang sebelumnya itu 241. Nanti kalau gambaran saya itu kemungkinan akan ada sedikit penurunan. Kemudian dari indeks manajer pembelian, dari perkiraannya masih belum keluar, tetapi data yang saat ini itu adalah 47.3 sampai dengan dari segi jasanya itu adalah 55.2. jadi hati-hati, ini kemungkinan juga ada sedikit penurunan ya. Kalau misalkan itu terjadi dari PMI manufaktur ataupun jasa, kalau misalkan data yang keluar ini di bawah dari data yang sebelumnya, indeks dolar berpotensi koreksi. Tetapi kalau misalkan data yang keluar adalah di atas dari data yang sebelumnya, ini akan mendorong indeks dolar akan lanjut menguat kembali. Tetap waspadai, mengingat ini juga sudah mendekati pemilu di Amerika ya. Volatility kemungkinan akan lebih besar daripada di minggu-minggu yang sebelumnya. Tetap waspadai, tetap antisipasi aja ya. Selanjutnya adalah untuk gold. Dari segi gold sebelum masuk ke outlook 1 minggu ke depan ini ya, sedikit saya flashback. Planning yang pertama open market kemarin kan sell, cuman untuk targetnya sih cuman menyentuh level area TP1 aja, tidak mampu bergerak menuju zona tengah atau sebagai pivot sama sekali ya, yang berada di 2633 ketika TP pertamanya itu kena setelah majukan stop loss dan keluar sebagian posisi, dan ya, stop lossnya ini diambil ke sabet ya. Dan di video yang sebelumnya juga saya informasikan kuncinya gold akan lanjut ke dorong ke atas itu ketika ada konfirmasi daily close mampu tutup di atas 2661, ada potensi mungkin akan lanjut ke dorong ke atas. Cuman gambaran saya kemarin itu di kisaran area 2680-an lah kurang lebih di zona tersebut, mengingat di sini kan juga ada level area resisten ke 2 weekly ya. Tetapi kita liatin perjalanannya kurang lebih di level area SRP, level batas konfirmasi atas pivot 2640 ini ke reject, dan harga ini kan langsung lanjut ke atas, mampu membentuk atau break high yang ada di minggu sebelumnya ya 2661, dan di sini juga terkonfirmasi sebelum harga lanjut ke dorong ke atas secara ekstrim ya. Di sini kan juga membentuk bullish flag ya. Dari segi time frame kecilnya sih ini kelihatan atau zona demand, dan lanjut ke atas perhatikan di resisten kedua sebelum harga ini naik lebih tinggi. Ketika sentuhan pertama di level area 2680 atau sebagai resisten keduanya weekly, ini harga bereaksi sedikit ya, dan reaksinya itu di sini juga tidak berdiri sendiri. Mengingat 2685 di sini juga ada double dari segi monthly-nya. Jadi sebenarnya level areanya itu ada di antara 2680 sampai dengan 2685 ya, kurang lebih pas di kisaran level ini. Harga terkoreksi dulu, tetapi ketahan di zona demand yang ada di sini. Ini ketahan dan harga ini kan kedorong ke atas, lanjut sampai dengan batasan pantau overnya kurang lebih pas ya. Di video outlook di minggu yang sebelumnya itu saya informasikan kalau misalkan ada penguatan secara ekstrim, batas pantau overnya untuk 1 minggu ini berada di 2708 sampai dengan 2723. Kurang lebih penutupan market itu berada di sedikit di bawahnya level area tersebut. Jadi dari segi level area SRP ini sudah selesai, sudah clear, mengingat batasan pantau overnya ini sudah diambil. Tetapi hati-hati dari kenaikan yang start awalnya itu di 2640 sampai dengan 2723, ini belum ada koreksi. Jadi hati-hati, tidak menutup kemungkinan ada sedikit koreksi sebelum lanjut ke atas. Itu yang pertama. Yang kedua, lanjut ke atas dulu baru koreksi secara dalam, itu juga bisa terjadi. Mengingat untuk gold saat ini didominasi dengan geopolitik dari barat ataupun dari Asia sendiri juga ada, dan
ini juga kekhawatiran dari resesi di beberapa negara ini juga muncul kembali. Jadi wajar kalau misalkan gold ini kedorong ke atas sebagai aset safe haven ya. Dan hati-hati nanti di pemilu, mendekati pemilu, kurang lebih 5 November kan pemilu di Amerika, kurang lebihnya maju mundurnya itu 1 minggu sebelum 5 November itu kemungkinan volatility akan sangat liar sekali. Itu juga bisa terjadi di gold ya, waspadai. Saran saya adalah kalau misalkan akun terbatas ya, maksudnya equity-nya terbatas, saran saya jangan gunakan akun standar terlebih dahulu, mengingat ini bisa aja nanti mendekati pemilu pergerakan itu akan sangat liar sekali. Jadi saran saya adalah kalau misalkan dana di bawah $200, saran saya adalah gunakan akun sen. Kalau misalkan di convert di akun sen itu nanti akan menjadi $20.000 sen ya. Untuk link ada di deskripsi ya untuk akun sen. Tetapi kalau nyaman-nyaman aja, tahu risikonya ya nggak masalah sebenarnya, tetapi saya untuk saat ini sampai dengan nanti di November ya kemungkinan saya akan tetap mempertahankan pakai akun sen terlebih dahulu. Jadi saya lebih menekankan untuk risikonya ya, karena gold ini di market ini juga sangat liar sekali ya. Kita fokus dulu dari segi teknikalnya. Di sini kan udah selesai ya untuk level area SRP-nya. Dari segi weekly pas di resisten 4-nya. Jadi ini saya hapus terlebih dahulu karena ada level area baru kembali. Oke, sebelum masuk ke SRP weekly ya, jadi ini saya flashback sedikit untuk yang monthly-nya. Jadi pergerakan monthly-nya itu kan pivot berada di 2578. Harga ini terkonfirmasi bergerak di 2650. Di sini juga ada zona demand ya, ketika menyentuh dan berhasil break di level area tersebut, harga ini kan lanjut ke atas. History high-nya atau ATH yang sebelumnya ya, itu kan berada di kurang lebih 2684-an lah atau 2685 lah kurang lebih kan. Untuk high di sebelumnya itu kan berada di kisaran level area tersebut, dan harga ini sudah mampu membentuk ATH baru. Kemudian resisten kedua monthly-nya itu berada di 2757. Hati-hati di kisaran level area tersebut, tidak menutup kemungkinan minggu depan akan lanjut ke atas, juga bisa terjadi. Kemudian sebagai batasan pantau overnya untuk 1 bulan ini sampai dengan nanti di tanggal 31 Oktober ya, ada level area 2864 pembulatan sampai dengan 2917. Ini sebagai batasan pantau overnya untuk bulan ini. Akankah mampu dicapai? Kemungkinan masih di bawah 40% ya untuk level area resisten 3 dan 4. Fokusnya untuk 1 minggu ini berada di antara resisten kedua monthly sampai dengan resisten pertama monthly terlebih dahulu ya. Ada beberapa level area minor, nanti kita padukan dari segi weekly-nya. Hati-hati di history high minggu yang sebelumnya sampai dengan resisten kedua monthly, harga ini berhenti di tengah-tengah atau sebagai pivot di antara history high sebelumnya sampai dengan resisten kedua monthly ya, yang berada di 2721 kurang lebih. Kalau misalkan saya zoom ya, zona tengahnya itu di sini. Untuk penutupan market kemarin itu kurang lebih bisa dilihat sendiri ya, harga ini plusnya itu dipasin di zona tengah atau sebagai pivotnya. Untuk level area SRP weekly ini saya tarik dulu. Dari weekly-nya ini saya butuh history low sampai dengan high ya untuk menentukan pergerakan 1 minggu ke depan ini. Kalau misalkan saya tarik itu kurang lebih sebagai batasan pantau overnya itu ada harga 2792 sampai dengan 2813 pembulatan atau zona yang saya blok, kurang lebih ya, blok biru di sini. Tidak menutup kemungkinan ini nanti kalau misalkan kacau kembali atau mendekati pemilu bisa aja spek atas terlebih dahulu baru lanjut ke bawah, itu juga bisa. Dan kalau misalkan USD menguat, tetapi biasanya sih kalau mendekati pemilu USD itu kan menguat, jadi tidak menutup kemungkinan akan ada sedikit koreksi dulu baru lanjut ke atas, itu juga bisa terjadi. Kemudian support 3 dan 4 itu berada di 2568 sampai dengan 2547 sebagai batasan pantau over untuk 1 minggu ke depan. Kemungkinan masih minim ya, ini masih juga di bawah 40%. Untuk fokusnya kita ambil dulu dari segi time frame H4-nya. Untuk level area resisten 3 dan 4 meskipun ada level tersebut muncul ya, ini saya skip dulu, akan saya update lebih lanjut kalau misalkan untuk gold ini sudah mampu mencapai level area di antara 2750 sampai dengan 2757 atau zona yang saya blok hijau di sini ya. Ini fokusnya sementara. Kalau misalkan ekstrim dan safe haven ini masih tetap dipertahankan, tidak menutup kemungkinan ini langsung nembak ke atas juga bisa terjadi. Baru ada koreksi sebelum harga melanjutkan perjalanan ke atas ya. Kemudian resisten kedua kan berada di 2750. Resisten pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area
support 2708 di sini hati-hati, ada rally, bis rally, zona tengah atau sebagai pivot, juga ada zona demand. Jadi untuk zona pantaunya 1 minggu ke depan ini, sementara untuk fokusnya itu untuk zona tengah atau sebagai pivotnya adalah di kisaran blok abu-abu di sini. Batas atas adalah 2690, batas bawah 2670 pembulatan, dan untuk pivotnya sendiri itu berada di 2680. Kemudian support pertama itu berada di 2652 sampai dengan history low minggu ini ya, diperuntukkan sebagai batas pantau overnya untuk 1 minggu ke depan itu berada di 2638. Jadi sementara fokusnya kalau misalkan ada ekstrim kedorong ke bawah, support 2, 3, 4 ini saya skip dulu, mungkin nanti akan saya bahasin di video lanjutan ya. Jadi sementara batasan pantau overnya yang pertama kalau misalkan lanjut naik 2750 sampai dengan 2757, kalau misalkan turun di antara 2650 sampai dengan 2638 terlebih dahulu. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1 nya, open market untuk minggu depan ini ya, itu kan masih nempel di history high-nya yang berada di 2722 di sini ya, ini masih nempel. Jadi hati-hati, tidak menutup kemungkinan ini nanti bisa langsung nembak ke atas secara ekstrim baru lanjut ke bawah, atau ada sedikit gap atas koreksi secara ekstrim lanjut ke atas, ini juga bisa terjadi. Jadi hati-hati untuk di sesi Asia di hari Senin besok di tanggal 21 Oktober ya, hati-hati jangan buru-buru masuk ke market untuk rekan-rekan yang belum dapat entry posisi. Untuk yang sudah dapat entry posisi buy di bawah, saran saya untuk stop loss bisa majukan di atas 2680 lah. Dan ini bisa jadi ada potensi pergerakan secara ekstrim. Jadi saran saya balik lagi ya, cuman bisa nyaranin aja untuk nekan resiko yang lebih minim, modal di bawah $200. Saran saya gunakan akun Sen untuk nekan stop loss, kecuali nanti kalau misalkan market udah normal, pilihan masing-masing ya, mau tetap pakai akun Sen atau pakai akun standar itu bebas, pilihan masing-masing, dikarenakan 0,01 lot standar ya sama dengan 1 lot Sen. Jadi ini perbedaannya di akun Sen sama standar ya. Jadi silahkan pilihannya dan kenyamanannya itu ada di masing-masing ya. Jadi untuk gold saat ini rawan, sementara dari segi time frame kecil pantau aja di 2708. Selama gold tidak mampu bergerak di bawah 2708, kemungkinan belum akan ada koreksi, bisa jadi ini juga bisa lanjut ke atas. Tetapi kalau misalkan terkonfirmasi minimal dari segi time frame H4-nya, body candle-nya itu sudah mampu tutup di bawah 2708, baru ada potensi mungkin akan terkoreksi dulu, retest di zona tengah atau sebagai pivotnya. Hati-hati, yang saya khawatirkan ini juga kejadian di minggu yang sebelumnya juga bisa terjadi. Untuk koreksinya cuman ngambil di batas konfirmasi atas pivot, ini juga bisa terjadi ya sebelum harga ini lanjut ke atas. Jadi ada dua zona yang mesti diantisipasi sebelum gold itu kemungkinan akan naik lebih lanjut ya. Jadi untuk saat ini saya lebih memilih netral dulu. Untuk 1 minggu ke depan ini, kalau mau langsung sell ya, kemungkinan sudah banyak yang mengantisipasikan sell untuk koreksi sebelum cari ancang-ancang setup buy, itu saya kira juga sudah banyak. Tetapi hati-hati karena ini nempel di history high untuk minggu ini, open market minggu depan nanti ya, waspadai aja. Saya masih belum bisa pastikan open market ini nanti gap langsung koreksi atau nembak ke atas dulu baru koreksi, saya masih belum bisa pastikan. Tapi hati-hati, kalau misalkan saya pecah ya, waspadai aja. Sebagai batasan untuk zona tengahnya ini sudah hampir tercapai di antara resisten pertama weekly yang saat ini support sampai dengan resisten kedua weekly yang berada di 2750. Kalau misalkan saya pecah, zona tengahnya itu berada di 2729 sampai dengan 2735 pembulatan, atau zona yang saya blok merah di sini ya. Jadi ini waspadai aja di antara zona yang saya blok merah yang berada di 2729 sampai dengan 2735 pembulatan. Jadi ada dua skenario, bisa aja dia langsung drop dulu baru harga ini lanjut ke atas, atau dia nembak dulu ke atas baru koreksi dan bergerak balik ke atas, ini juga bisa terjadi. Jadi untuk saran saya, untuk yang belum dapat entry posisi, mending netral dulu, jangan buru-buru masuk ke market. Yang pertama, kalau misalkan cari ancang-ancang setup sell, saya cuma bisa nyaranin ada dua level area. Yang pertama, pastikan kalau misalkan ada kenaikan 2735 ini tidak dijebol ke atas, konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di bawah 2729, dan ini nggak masalah kalau mau cari ancang-ancang setup sell, memanfaatkan koreksi baru cari ancang-ancang setup buy kembali. Ini skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua, saya lebih prefer kalau misalkan cari ancang-ancang setup sell, biarin dulu terkonfirmasi 2708 ini dijebol, ada body candle tutup di bawah level area
tersebut, baru nanti dari segi time frame kecilnya cari ancang-ancang setup sell-nya itu setelah terjadi koreksi, selama dia tidak mampu bergerak balik di 2722 kembali ya, di atasnya level area tersebut, baru cari konfirmasi pembalikan arah, setup sell. Ini kemungkinan bisa dipakai baru nanti di antara zona tengah, entah di 2690 atau 2680, ini baru bisa dijadikan untuk cari ancang-ancang setup buy kembali setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid ya. Jadi sementara saya cuma bisa nyaranin untuk cari setup sell, jangan buru-buru terlebih dahulu, pantau aja di antara 2708 ini yang pertama. Tetapi kalau misalkan dia nembak ke atas dulu, kuncinya itu ada di 2735. Selama level area tersebut belum ada body candle yang tutup di atas 2735, minimal dari segi time frame 4, bisa dimanfaatkan untuk cari ancang-ancang setup sell, tetapi dari targetnya masih belum bisa jauh-jauh terlebih dahulu ya. Hati-hati untuk jarak stop lossnya, kelihatannya kecil tapi ini lebar banget, minimal itu harus berada di 2740 di atasnya ya. Sementara saya taruh di 2742, 130 pip ini dari segi jarak untuk stop loss. Targetnya itu 2708, 200 pip, batas maksimal tidak boleh lebih dari di bawahnya 2690 terlebih dahulu ya. Ini memanfaatkan koreksinya, mengingat biasanya kalau misalkan dia dijadikan safe haven, tidak menutup kemungkinan kalaupun ada penurunan jangka pendek ya, yang saya khawatirkan ini nanti tidak awet dan melanjutkan perjalanan ke atas kembali. Itu juga bisa kemungkinan ekstrimnya kalau misalkan ada penurunan secara ekstrim dan itu lebih dari 1000 pip ya, saya masih curiga itu kemungkinan setelah nanti mendekati level area di antara 2750 kurang lebihnya sampai dengan 2757, baru kemungkinan ini akan bergerak ke bawah lebih dari 1000 pip. Jadi ini gambaran saya untuk 1 minggu ke depan ini ya. Jadi jadikan sebagai referensi aja, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko itu menjadi tanggung jawab masing-masing ya. Sesuaikan juga dengan plan dan analisa rekan-rekan semua. Untuk buy-nya sementara ya, ini masih belum bisa digunakan, tapi ini sementara dulu. Ada dua level area yang mesti diantisipasi, 2690 dan 2680. Mana yang valid, cari sendiri, konfirmasi pembalikan arahnya ada di mana ya, kurang lebih di antara 2680 dan 2690, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Tetapi kalau misalkan harga secara ekstrim bergerak ke bawah, di bawah 2680, planning buy yang di sini otomatis tercancel terlebih dahulu, jangan dipakai dulu. Jadi sambil menunggu pola yang terbentuk untuk swing 1 minggu ke depan ini, saya taruh di sini dulu, tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan, nanti akan saya update di video lanjutan ya. Dengan risiko stop loss batas maksimal adalah tidak boleh lebih dari 200 pip, ini untuk gambaran saya. Tetapi dari segi targetnya, resisten pertama ini yang akan menjadi TP satunya 220 pip, batas maksimal adalah di tengah-tengah di antara resisten pertama dan resisten kedua weekly, ruang gerak sekitar hampir 500 pip ya, atau pembulatan 480 pip. Ini gambaran saya untuk gold 1 minggu ke depan ya. Kesimpulannya, pantau aja yang pertama 2729 sampai dengan 2735, itu kuncinya. Kalau misalkan dijebol bisa lanjut ke 2750 sampai dengan 2757. Tetapi kalau misalkan 2735 maksimum bertahan, H4 close tidak mampu atau belum mampu tutup di atas level area tersebut, kemungkinan akan ada potensi koreksi sebelum harga ini lanjut ke atas. Dan target koreksinya itu yang pertama 2708, yang kedua adalah di antara 2690 sampai dengan 2680 terlebih dahulu ya. Ini untuk planning sell-nya. Tetapi untuk planning buy-nya itu nanti ini masih fleksibel, bisa aja ini nanti di atas di sini juga bisa, di pivotnya juga bisa. Jadi akan saya update di video lanjutan aja nanti ya. Oke, ini untuk gambaran saya untuk gold ya di tanggal 21 sampai dengan 25 Oktober nanti. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Hati-hati, volatility mendekati pemilu kemungkinan akan sangat ekstrim sekali, bisa spek ke atas dengan cepat, balik ke bawah dengan cepat juga bisa, spek ke bawah dengan cepat, balik ke atas dengan cepat itu juga bisa. Hati-hati, saran saya adalah untuk menekan risiko pakai akun Sen, link ada di deskripsi. Segala keputusan ya menjadi tanggung jawab masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.